Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai requirement and modeling object oriented. Next. Adapun kelompok kami yaitu yang pertama ada Robi, ada Iqbal, ada Sultan, ada Eda, sama Curin. Oke, jadi untuk bagian pertama requirement dijelaskan oleh teman saya yaitu Baik, terima kasih Sultan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Recruitment Engineering. Recruitment Engineering atau yang singkat RE adalah istilah lain dari analisis kebutuhan atau requirement analysis. Adalah setiap proses pengembangan perangkat lunak melewati fase Recruitment Engineering, proses mendefinisikan layanan yang dibutuhkan pelanggan dari suatu sistem dan batasan di mana ia beroperasi dan dikembangkan. Ini menurut Ian Sommerville. Bisa di next. Di sini ada important stage recruitment engineering. Jika Anda tidak menganalisis, ini tuh adalah sesuatu yang penting. Kemungkinan besar akan gagal membuat solusi dan memecahkan masalah yang salah. Hasilnya adalah waktu dan uang yang terbuang percuma, frustasi user dan pelanggan atau user yang tidak puas dengan sistem yang akan dibuat. Bisa di next. Ada beberapa kategori di sini. Ada fungsional, non-fungsional, dan usability. Di fungsional terdapat deskripsi proses, masukan dan keluaran. Non-fungsional, kendala kinerja, ketersediaan, keamanan, keandalan, implementasi, dan desain, dan ukuran penyimpanan atau storage. Nah, di sini di usability ada kriteria penerimaan, karakteristik pengguna akhir, lingkungan sistem. Bisa di next. Di sini ada level of recruitment, ada beberapa level dibagi menjadi 3. Ada normal recruitment, ada expected recruitment, dan ada exiting recruitment. Di sini ada fungsi recruitment engineering atau fungsi analisis kebutuhan. Di sini ada 6 fungsi. Yang pertama ada tugas rekayasa perangkat lunak yang menjembatani kesenjangan antara rekayasa persyaratan tingkat sistem dan desain perangkat lunak. Ada yang kedua, analisis persyaratan menjelaskan perancangan perangkat lunak dan representasi informasi, fungsi, perilaku, dan dapat diterjemahkan ke data arsitektur antarmuka atau UI design ke tingkat komponen. Selanjutnya bisa dibaca dan bisa dilihat juga. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sultan. ya, terima kasih Iqbal. Yang kedua yaitu analisis dan elucidasi sistem informasi. Next. Oke, jadi kegiatan analisis sistem ini data untuk apakah sistem yang sudah berjalan. uh, bagian mana yang bagus dan tidak bagus, kemudian mendokumentasikannya sesuai kebutuhan yang akan baru. Pada banyak proyek informasi, proses analisis dan sama-sama. Jadi selama kita analisis data, karena banyak kasus tuh user sering kesulitan dalam mendefinisikan kebutuhan mereka. Next. Jadi elisitasi sistem informasi sendiri adalah proses mengambil informasi mengenai kebutuhan melalui percakapan. Jadi yang pertama itu kita bisa menanyakan ke customer atau pengguna dan yang lainnya terkait apa dari tujuan dibangunnya sistem atau produk itu. Ada apa yang harus dicapai untuk dari sistem yang kita buat dan bisnis kah, dan terakhir bagaimana sistem atau produknya bisa digunakan dalam sehari-hari. Menurut tahun 1992, elisitasi mengidentifikasi sejumlah masalah yang membantu tersebut sulit. Yang pertama adalah ruang lingkup, yang kedua ada pemahaman dan fatilitas. Next, untuk detail kode manjiling menurut Summer Sawyers menyarankan serangkaian detail. Yang pertama ada menilai kelayakan bisnis, yang kedua ada mengidentifikasi orang-orang yang akan membantu menentukan persyaratan, yang ketiga ada menentukan lingkungan teknis yang ditempatkan, si kendala domain, dan satu metode eliminasi persyaratan. Jadi ada pertemuan tim, lalu mengantisipasi dari banyak orang agar persyaratan terpenuhi sebagai pembuatan prototipe. Next. Untuk work of product sendiri yaitu ya, dari elisitasi yang pernyataan dan yang terbatas atau lalu ada daftar pelanggan, pengguna dan pemangku kepentingan, lalu ada deskripsi lingkungan teknis sistem, lalu ada daftar persyaratan, serangkaian skenario penggunaan, lalu ada setiap persyaratan dengan lebih baik. Next. Berapa pertanyaan terkait? Biasanya itu pertanyaan bebas konteks berfokus pada pelanggan, seperti tujuan umum. Apa yang berbeda di balik job desk ini?
siapa yang menggunakan solusinya. Lalu untuk pertanyaan yang lebih jelas gitu, yang lebih baik, ada bagaimana Anda menggunakan peran yang baik yang akan dari solusi atau sistem yang berhasil. Lalu ada masalah apa yang bisa diatasi dari sistem. Lalu ada kemudian pertanyaan terakhir yang fokus pada keaktifan dari bertemu itu menurut Gauss dan Weinberg. Yang pertama adalah ada pertanyaan-pertanyaan ini orang yang kita butuhkan untuk kita mencari, ya. Lalu ada apakah jawaban Anda ini benar-benar detail atau pasti. Lalu yang ketiga, pertanyaan saya relevan dengan masalah yang Anda miliki biar sistemnya benar. Lalu untuk requirement spesifikasi sendiri, produk kerja akhir yang dihasilkan oleh sistem dan persyaratan seorang teknisi atau engineer. Lalu ini berfungsi sebagai dasar rekayasa perangkat keras, lunak, engineering, database, dan lain-lain. Deskripsi dan kendala yang akan mengatur perkembangannya. Next. Validasi dan verifikasi sendiri ini untuk menjamin bahwa pernyataan kebutuhan yang telah didefinisikan dan dispesifikan adalah benar, akurat, dan lengkap. Kebutuhannya akan berdampak pada keseluruhan proses. Yang pertama ada review SSR menggunakan software specification review, lalu ada prototype yang menggunakan model eksekusi dari sistem atau software bisa pelayanan persyaratan. Next. Oke, untuk selanjutnya mungkin dijelaskan oleh teman saya Enda. Terima kasih Sultan. Di sini saya akan menjelaskan validasi dan verifikasi. Validasi adalah proses pengecekan apakah produk perangkat lunak sesuai standar atau dengan kata lain, produk memiliki persyaratan tingkat tinggi. Proses pemeriksaan validasi produk yaitu memeriksa apa yang dikembangkan produk tepat, aktual, dan diharapkan. Sedangkan verifikasi adalah proses pemeriksaan bahwa perangkat lunak mencapai tujuan tanpa bug. Proses ini memastikan apakah produk yang dikembangkan benar atau tidak. Memverifikasi apakah produk yang dikembangkan memenuhi persyaratan yang dimiliki. Parameter terbagi dua, yaitu parameter validasi dan parameter verifikasi. Parameter validasi terbagi tiga, yaitu validity, consistency, comprehensibility. Sedangkan verifikasi terbagi menjadi lima, yaitu reliability, testability, completeness, identifiability, dan ambiguity. Requirement management adalah sebuah proses untuk mendokumentasikan, menganalisa, melacak, dan mengatur prioritas sebuah kebutuhan yang kemudian dikomunikasikan dengan stakeholder. Tujuan dari manajemen kebutuhan ini untuk memastikan bahwa dokumen kebutuhan yang ada sudah sesuai dengan ekspektasi customer, internal, dan eksternal stakeholder. Manajemen kebutuhan dimulai dengan analisis dan visitasi tujuan dan batasan sebuah organisasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan mendukung perencanaan dari sebuah kebutuhan dan mengintegrasikan dengan organisasi. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu identifikasi, bagaimana sebuah kebutuhan dapat didefinisikan dengan mudah, contohnya kodifikasi. Yang kedua, manajemen perubahan, yaitu bagaimana mekanisme untuk menangani perubahan kebutuhan yang terjadi. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu SRS, IRS, ECP, dan PCR. Dan yang terakhir, tracking, yaitu penelusuran informasi yang berhubungan dengan sebuah kebutuhan, sumber asal, alokasi, keperencanaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Curi. Terima kasih, Enda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Object-Oriented Analysis. Object-Oriented Analysis adalah metode untuk melihat interaksi data dan manipulasi data yang didasarkan pada paradigma pemrograman berorientasi objek. Next. Kemudian, use case diagram adalah suatu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna, sistem, dengan sistemnya. Next. Fungsi dan manfaat use case. Yang pertama, fungsinya adalah berguna untuk proses aktivitas secara urut dalam sistem, kemudian menggambarkan proses bisnis, menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Yang terakhir sebagai jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Manfaatnya yang pertama adalah menggunakannya adalah sebuah kebutuhan verifikasi. Yang kedua menjadi gambaran interface dari sebuah sistem. Karena setiap sistem yang dibangun harusnya memiliki interface, kemudian mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem. Yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan.
Yang terakhir, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Next, komponen use case diagram ada 2, sistem dan aktor. Fungsi dari sistem adalah membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Pada umumnya tidak diberi gambar karena kita tidak terlalu memberikan makna pada sebuah diagram. Kemudian aktor fungsinya menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Aktor akan memberikan informasi kepada sistem serta menerima informasi dari sistem. Keduanya bisa terjadi secara bersamaan. Next. Use case adalah komponen gambar fungsional dalam sebuah sistem, sehingga konsumen maupun pembuat saling mengenal dan mengerti mengenai alur sistem yang dibuat. Simbol-simbol pada use case diagram, yang pertama ada aktor, ini mewakili peran orang atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Kemudian use case ini untuk interaksi antara sistem dan aktor. Association, penghubung antara aktor dengan use case. Ada generalisasi, ini menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Kemudian include, ini menunjukkan bahwa use case merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang terakhir ada extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi sudah terpenuhi. Ini adalah contoh dari use case diagram Sistem Informasi Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap PTSL di BPN Kabupaten Malang. Use case skenario. Ini merupakan deskripsi urutan langkah-langkah dalam proses sistem aplikasi pencarian tempat wisata dan fasilitas umum, baik yang dilakukan oleh aktor terhadap sistem maupun yang dilakukan oleh sistem terhadap aktor. Cara membuat skenario use case ada 4, mengidentifikasi para aktor, menjelaskan kasus penggunaan, buat garis besar skenario, yang terakhir buat diagram skenario use case. Kemudian ini adalah skenario dari use case diagram login. Yang pertama ada skenario login, itu terdapat 2 aktor, admin dan petugas. Kemudian kondisi awalnya menampilkan halaman login, kondisi akhirnya menampilkan halaman detail profil. Selanjutnya ada skenario utama. Sistem akan menampilkan halaman login, aktor mengisi username dan password, menekan tombol login, dan sistem mengecek username password, menampilkan halaman profil, dan yang terakhir skenario alternatifnya menampilkan pop-up kesalahan, menampilkan halaman form login, mengisi username password, menekan tombol login, dan yang terakhir cek username password. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Robi. Baik, selanjutnya pada kelas diagram. Kelas diagram ini juga termasuk UML. Pada kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisan kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas ini memiliki 2 yang disebut, yaitu atribut dan metode. Next. Dalam kelas diagram ada beberapa struktur. Terdapat 4 struktur, yaitu yang pertama kelas main, yang kedua kelas yang menangani tampilan atau view, yang ketiga yaitu kelas controller, dan yang terakhir keempat yaitu kelas model atau bisa disingkat dengan MVC. Next. Berikut untuk simbol kelas diagram. Simbol pertama yaitu ada nama kelas yang berada di atas, lalu plus atribut. Plus itu menggambarkan terkait publik atau privatnya. Lalu yang kedua ada antarmuka atau interface, biasanya digambarkan dengan bundaran. Lalu ada garis asosiasi, menampilkan relasi antar kelas, dan selanjutnya ada asosiasi berarah, relasi dengan makna kelas yang satu dengan kelas lain, biasanya disertai multiplicity. Dan selanjutnya ada generalisasi, yaitu relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, atau khusus. Selanjutnya kebergantungan, dependensi, yaitu relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Dan yang terakhir ada agregasi, yaitu relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Tapi yang digunakan misalnya hanya kelas, antarmuka, asosiasi, dan asosiasi berarah. Next. Baik, cukup sekian mungkin untuk presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.